Saya Gaji Sarsono mau bertanya tentang kita sudah mengenal kolbu ini, tapi kebanyakan hati ini kan sering berubah, sering naik turun iman kita. Iya. Saya minta sedikit kiat dan tip bagaimana caranya menjaga kolbu ini sehingga terus kita bisa istiqomah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihayatihi ahyana wa bi ni'amihi an'amana wa bi nurihi hadana wa bi habibihi Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyadana wa bil Qur'ani 'allamana wa bis salawati syafa'a lana. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Jami' Al-Wiqayah Jagakarsa ya, Ustadz Nurjaya, begitu juga pengurus Yayasan Al-Wiqayah Bapak Haji Ahmadi. Semoga beliau dan timnya diberkahi oleh Allah SWT. Mau ngaji bid'ah atau ngaji kolbu? Kolbu ya. Alhamdulillah, saya senang Pak. Berarti jamaahnya sudah dewasa. Jamaah kalau masih senang ngaji bid'ah berarti masih remaja, masih suka debat. Dan debat itu tidak pernah memberikan orang hidayah. Maka saya pun bertobat dari debat. Jadi saya pun sudah bertobat dari perdebatan yang panjang. Cuma kadang-kadang terpancing lagi. Maklum, saya masih muda pada tua Pak. Untungnya ada guru-guru yang dulu membimbing. Guru saya tua-tua Pak. Guru saya ada yang baru wafat 120 tahun, ada yang 90-an tahun, baru wafat tahun umurnya 98, ada yang masih hidup 86 tahun, masih ada. Kepada beliaulah dulu kami bertalaqi ya, ngaji tradisional seperti dulu para ulama kita ngaji kepada masyaikhnya. Ngaji satu kitab, satu huruf per huruf. Beliau-beliaulah yang membimbing untuk tidak banyak emosi. Semoga Allah merahmati guru-guru kami. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas kolbu ya. Kata kolbu dalam surah Al-Baqarah mulai muncul mengenai karakter orang-orang beriman, orang-orang kafir dan munafik. Namun kata kolbu disarahahkan, disebutkan secara jelas ketika menjelaskan kolbunya orang kafir dan munafik. Adapun mukmin hanya disebutkan karakternya. Karakternya ada pada alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Itu dia. Itulah kitab tidak ada raiba fi. Itu bahas kolbu itu. Tidak ada keraguan terhadapnya.
atau di dalamnya hudan lil muttaqin, hudan liqulubil muttaqin. Itu sebenarnya. Karena tidak ada keraguan, maka Al-Quran itu menjadi hidayah bagi orang-orang yang kolbunya bertakwa. Kata wiqayah adalah akar kata dari takwa. Wiqayah itu wiqayatul qulub, terjaganya kolbu. Wiqayatul qulub, terjaganya kolbu disebut wiqayah. Jadi ini karakter pertama. Ada 3 karakter kolbu dalam muqaddimah surat Al-Baqarah. Sebenarnya di Alif Lam Mim sudah ada, tapi Alif Lam Mim itu orang awam, bahkan ustadz pun masih ngomong hanya Allah yang tahu artinya. Bukan begitu. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Orang yang dekat pada Allah dikasih tahu, gitu artinya. Itu bukan arti, Pak. Kalau arti, alif apa artinya, lam artinya apa, mim artinya apa. Kalau wallahu a'lam bimuradih itu bukan arti. Itu namanya iltifat, mengalihkan arti. Ya, mengalihkan makna supaya orang awam nggak banyak-banyak mikir. Ulama kita ini sayang sama orang awam, khawatir mikirin yang nggak perlu dipikirkan, ya. Tapi kalau ahlullah, ahli ma'rifat kepada Allah, satu huruf itu bermakna. Nggak ada huruf yang tidak bermakna. Kalau huruf itu nggak bermakna, maka Quran sia-sia. Mungkinkah Allah menurunkan kebatilan? Batil bahasa Arabnya sia-sia. Nggak mungkin, ya. Jadi karakter kolbu pertama di Quran apa? La raiba fi. Kolbu yang tidak menyimpan keraguan kepada Al-Quran. Kenapa tidak menyimpan keraguan? Karena dia percaya kepada yang menurunkan Al-Quran. Dan karakter kedua, hudan lil muttaqin atau hudan liqulubil muttaqin. Si kolbu dapat menerima hidayah. Jadi kolbu dapat terima hidayah. Ini karakter kedua, bisa dikasih tahu, bisa diajar. Semoga hadirnya kita pagi ini tanda kolbu kita bisa diajar. Kolbu saya juga sedang belajar, sama-sama belajar kita untuk kolbu kita semua, supaya Allah buka kolbu ini, pikiran ini. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Kolbu kalau dibacakan Fatihah langsung kebuka. Maka kalau ada guru-guru di sini sebelum ngajar di kelas baca Al-Fatihah, bimbing anak-anaknya, mari baca dengan kolbu Al-Fatihah, kebuka apa langsung. Saya jamin. Kalau enggak bawa sini, saya bukain. Ya, Allah kok yang buka, bukan kita yang buka, bukan saya yang buka, Allah yang buka. Kita ngasih jalannya. Dulu waktu saya masih sangat anak-anak remaja, setiap kali belajar saya baca Fatihah. Maka pelajaran yang dulu saya bacakan Fatihah sampai sekarang nggak lupa-lupa. Tapi pelajaran yang saya nggak pakai Al-Fatihah pasti lupa. Ya, kenapa? Karena Al-Fatihah dibuka dengan basmalah, dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdu itu pembuka belenggu-belenggu di dalam diri. Kata alhamdulillah, ya. Jadi karakter kolbu kembali, ya. Kalau bahasa lainnya al-yakin. Kolbu itu punya karakter yakin, dan kolbu itu menerima hidayah, ya. Maka Quran ini kalau dibacakan kepada orang yang tidak yakin, gak ada efeknya. Jadi mohon maaf, walaupun setel Quran tiap hari, tapi kalau orang yang gak percaya gak ada efeknya. Itu sebabnya tetangga masjid kadang belum dapat hidayah. Dan kita nggak boleh marah-marah itu, Pak.
Kita doakan untuk diri kita dan dia, jangan cuma doakan dia. Maka kalau ada tetangga masjid belum ke masjid, gak usah benci. Ini masalah kolbunya. Kita yang buka kolbu kan Allah. Kita tunggu Allah membuka kolbunya. Nabi itu tidak pernah benci kepada orang yang kolbunya ketutup. Justru mendoakan supaya kolbu mereka terbuka. Kalau kita kan beda dikit sudah benci. Munafik gitu ya. Tetangga masjid kok nggak di masjid. Ada kawan kita ketiduran subuh, kita bilang munafik. Munafik tuh. Ciri-ciri munafik itu susah sholat subuh. Bener hadisnya, pemahaman ente nggak bener. Ya, Nabi ngomong asqalus shalah 'alal munafiq al-isya wal fajr. Salat yang paling sulit bagi orang munafik salat isya dan salat fajar, ya. Maksudnya bukan berarti dia telat salat, bukan. Dia nggak mau salat, itu maksudnya. Kalau ketiduran mau gimana lagi, ya. Emang Nabi nggak pernah ketiduran? Emang antum nggak pernah ketiduran? Hebat bener, ya. Malaikat tuh berarti, ya. Jadi hadis ini bukan untuk menjudge orang. Hadis itu untuk kita. Kalau kita sholat isya males nggak rasanya? Berarti munafik. Ada perasaan berat nggak mau sholat isya? Pasti ada. Berarti ada kemunafikan di sini. Bukan untuk nilai orang yang hadir atau tidak hadir. Mau sholat subuh berat nggak rasanya? Kalau berat berarti kita masih punya karakter kemunafikan di dalam. Itu maksudnya. Bukan untuk menilai tetangga munafik. Apalagi ustadz munafik. Ya ustadz kalau subuh kemana-mana, di komplek gak ada. Kata kawan, ustadz munafik kok gak ada subuh. Padahal ustadznya lagi ngajar orang biar gak mau. Lalu karakter berikutnya ada di ayat ke-6. Itu karakter orang kafir. Karakter kolbu al-kafir, kolbul kafirin, kolbu orang-orang yang kafir. Apa karakternya? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Orang kafir itu kolbunya sudah apa kata orang? Kolbu nggak bisa diapa-apain, itu namanya apa? Baal. Ya bener, kolbunya tuh udah keras. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau ingatkan, engkau tidak ingatkan, sama saja. Engkau doakan, tidak doakan, sama saja. Kolbunya sudah mati. Disebut dengan kolbun mayyit. Kalau orang muttaqin tadi disebut dengan kolbun salim. Kolbu yang selamat, sehat. Salim bisa diartikan sehat. Kalau yang ini disebut kolbun mayyit, nggak bisa diapa-apain kecuali ada keajaiban. Allah kalau mau benda mati bisa hidup nggak? Maka Allah kalau mau kolbu orang kafir bisa menjadi mukmin. Apa buktinya? Umar kafir menjadi mukmin. Benar nggak? Itu orang-orang kafir. Maka disebutkan di ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah khatam. Apa arti khatam? Kalau kita selesai baca Quran kita tutup, maka khatam boleh diartikan Allah telah kunci. Yang bisa buka kolbunya siapa? Cuma Allah. Maka orang ini harus berpikir baik dulu tentang Allah, baru kolbunya kebuka. Sawa'un alaihim, ya, terus ayatnya khatamallahu ala qulubihim. Ini kalau kolbu sudah tertutup, wa ala sam'ihim, pendengaran pun tertutup, nggak mau dengerin, nggak mau dengerin. Maka ciri-cirinya kalau bukan ustadz dia nggak mau denger nih. Nah ini hati-hati nih, ini kufur tersembunyi namanya, kufrun khafi.
kekafiran yang tersembunyi. Hati-hati, nggak ustadznya nggak mau dengar. Ini orang nanti jika tengkar dia lebih dahsyat dari orang kafir. Jika konflik dia lebih benci dari orang kafir. Ini orang ini namanya khawarij. Orang khawarij itu fi qulubihim kufrun, di kolbunya ada kekufuran. Kufrun artinya khatamun, tertutup sudah. Lebih ganas dari munafik, Pak. Lebih ganas dari munafik. Wa ala absarhim, pandangannya juga nggak bisa. Maka dikasih 1000 dalil nggak akan ada efeknya, ya. Oleh karena itu nggak usah berdebat dengan kelompok ini, karena kolbunya sudah dikhatam Allah, ya. Sayyidina Ali kurang alim apa? Ada yang lebih alim di sini dari Sayyidina Ali? Sini saya uji. Kasih satu pertanyaan bisa jawab. Oh berarti ente bisa ikut Sayyidina Ali. Nggak ada. Itu Sayyidina Ali babul ilm, orang paling alim sealam semesta setelah Nabi Muhammad SAW. Hatta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu mengakui Sayyidina Ali. Ngakuin semua, nggak ada yang nggak ngakuin. Sayyidina Abu Bakar itu menang bijaknya. Sayyidina Umar itu menang dialog kolbunya sehingga beliau tegas dalam punya kebijakan. Sayyidina Utsman itu menang dalam kelembutannya. Sayyidina Ali menang dalam ma'rifatnya. Maka semua ilmu ma'rifatullah mesti lewat jalur Sayyidina Ali. Maka kita ini cinta Sayyidina Ali. Cinta Sayyidina Ali bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan kita lebih cinta Sayyidina Ali dari kelompok Rafidhah, kelompok yang benci sahabat tapi katanya cinta Sayyidina Ali. Kita jauh lebih cinta beliau. Jadi orang-orang ini yang kolbunya sudah keras, hatta Sayyidina Ali mereka bunuh pakai ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Jadi mereka suka mengkafir-kafirkan orang pakai ayat Allah. Ayat ini bukan untuk sesama mukmin, dipakai untuk menyerang orang beriman. Ada ayat, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir. Ini ayat Allah bercerita tentang orang-orang yang qalbunya bermasalah ini. Jika diajak untuk ikut Allah, mereka mengatakan kami ikut orang tua kami. Oleh ini orang yang di kolbunya ada kufrun khafi, dia jadikan ayat ini untuk menyindir umat Islam yang ikut orang tuanya. Dia sudah mengkafirkan orang tua kita. Padahal ayat ini bukan untuk orang tua Muslim, ini untuk orang tua yang kafir di Mekah, orang tua yang musyrik. Menggunakan ayat-ayat untuk orang kafir dialamatkan kepada orang beriman. Gak boleh ikut tetua, gak boleh ikut nenek moyang musyrik. Lah itu ayat untuk kafir Mekah. Kalau di sini nggak masuk. Pendahulu kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok dia pakai ayat untuk orang kafir, untuk orang beriman? Ini tanda di kolbunya ada takfiriyah, mengkafirkan sesama mukmin. Bapak-bapak nih ditanya, kok amalannya begitu? Pasti jawabnya, begitu kami dulu dapat orang tua. Ini kan? Bagi dia dibacain ayat barusan. Ayat barusan dijadiin untuk mengkafirkan orang tua kita. Berbahaya nggak tuh? Nah ini yang lebih bahaya dari orang kafir. Nanya kufrun khafi, kekufuran tapi tersembunyi dalam hatinya. Ciri-cirinya takfiriyah, suka mengkafir-kafirkan orang. Udah pernah dikafirkan belum Pak? Belum nyadar ya? Saya udah sering dikafir-kafirkan.
Karena baca salawat Ustadz tadi, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Nah, Ya Rabbi bil Mustafa apa artinya? Ya Allah bil Mustafa, dengan tawassul kepada Nabiunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sampaikan maksud tujuan kami. Ini dianggap syirik. Antum syirik, Ustaz. Selamat, Anda sudah syirik. Gimana? Musyrik itu Ustaz ini. Bahaya gak? Nanti mereka bacain ayat wa qatilul musyrikina kaffah, bunuhlah, lawanlah, seranglah orang-orang musyrik semua. Maka antum nanti yang pertama diserang tuh. Aneh belakangan. Serius Pak, nanti akan begitu. Jadi musuh kita ke depan bukan orang kafir, Yahudi, Nasrani, bukan. Musuh kita orang yang berbaju muslim tapi mengkafirkan kita. Ini yang saya khawatirkan di masa-masa mendatang. Ya, ini enggak nakut-nakutin Pak ya, tapi memang menakutkan. Ini enggak nakut-nakutin, ini sangat menakutkan. Maka harus segera rapatkan barisan. Ngajinya harus lebih intens, ngaji tauhidnya. Enggak boleh celah sedikit pun. Masjid enggak boleh kosong sedikit pun dari ta'lim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kesusupan ya. Harus mulai Pak sekarang ya. Maka kajian-kajian Ahlus Sunnah betul-betul harus dipertahankan benar-benar. Tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa rutin ya. Mohon maaf kalau datangnya sekali ya. Karena banyak yang protes sama saya Pak. Ustadz kasihlah jadwal katanya. Banyak ustadz yang ngomong begitu. Lah emang saya ngambil jadwal ente? Enggak, justru kita kasih kesempatan. Yang bisa ngajar tauhid, ajar tauhid. Ngajar fikih, ajar fikih. Cuma kadang pengurusnya nggak mau. Baik, ini yang bahaya Pak nanti. Orang-orang yang ditutup hatinya, ditutup telinganya, ditutup pandangannya oleh Allah, di kolbunya sudah nggak ada lagi rahmah, hanya ada kebencian. Jangankan dengan kita, nanti mereka sesama mereka pun pecah. Beda dikit sama ustadznya dibuat kelompok baru, beda dikit dibuat kelompok baru. Seandainya Sayyidina Umar egois, maka dia akan buat kelompok baru ketika tidak sepakat dengan Rasulullah SAW. Di tahun ke-6 Hijriah, Nabiuna Muhammad SAW sudah mau sampai di Mekah, sampai di satu tempat namanya Bukit Hudaybiyah. Tiba-tiba dihadang oleh kafir Quraisy, jumlahnya nggak banyak, jumlah umat Islam sudah banyak. Kalau beradu kalah orang-orang kafir Mekah. Tapi Nabi mengalah. Kata Nabi, kita mengalah. Apa kata Sayyidina Umar? A'antana rasulun? Ente beneran rasul nggak? Umar ngamuk Pak. Makanya orang Syiah benci bener sama Umar. Tapi mereka nggak memahami, inilah polarisasi pendidikan Nabi kepada sahabat. Berhasil nggak sahabat melewati? Bahkan ngomong Umar, akun dinuna, agama kita bener nggak? Ente Rasul nggak? Maksud Sayyidina Umar, kalau emang agama bener, ente Rasul, kenapa ngalah? Kalau kita bener, kenapa kita harus ngalah? Nah, ternyata ini pelajaran besar. Nabi Muhammad itu tidak pernah berjuang dengan nafsu, gak pernah. Nabi Muhammad itu tidak mewajibkan perjuangan itu harus menang saat itu juga. Tapi Sayyidina Umar karena masih pemula saat itu, beliau punya konsep kalau benar mesti menang. Ini hati-hati, ini antum kan ada sebagian orang pergerakan ini. Ini bukan nyindir ya, ini saya ngasih tahu pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah. Itu ujian bagi Sayyidina Umar.
Seandainya Sayyidina Umar tidak sabar, maka dia akan keluar dari barisan. Dia bilang, tinggalkan Muhammad, kita hancurkan orang Mekah. Tapi Sayyidina Umar ngalah gak? Ditegur oleh Abu Bakar, Umar, kamu gak tahu ayat ini? Bahwa ayat ini mengunci kalimat bahwa kita akan masuk ke kota Mekah dengan kata insya Allah. Berarti Allah belum izin. Yang paling mengerti Allah kan beliau, Rasulullah. Berarti Allah belum izin Umar. Umar merinding mendengar itu. Dia minta maaf kepada Rasul, cium tangan Rasul. Bahkan dalam pandangan kasyafnya para wali-wali, dia cium tangan kaki Nabi, cium tangan dan kaki Nabi. Lalu setelah itu beliau bertobat 40 hari 40 malam. Malamnya tidak tidur, siangnya tidak makan, puasa tiap hari 40 hari, minta supaya Allah bukakan pintu maaf karena Umar telah kasar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar berhasil. Dia tidak buat kelompok baru, dia nggak keluar dari komando barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah berhasilnya Sayyidina Umar. Ini ujian aja untuk beliau, karena beliau punya tentara, dia punya pengaruh. Kira-kira bisa pecah nggak Pak saat itu? Bisa pecah. Umar bilang, ini gak bener Rasul nih, masa Rasul ngalah? Masa orang yang beragamanya bener dia ngalah? Dan Sayyidina Umar dapat duplikat ilmu nubuat Nabi. Apa itu? Muhadatsah ruhiyah. Umar itu bisa dialog dengan Allah. Ada yang bisa ngomong sama Allah Pak di sini? Sekarang muncul kelompok cuma mimpi ketemu Allah udah ngerasa Mahdi. Ya. Sebenarnya Allah sudah sebar wali-walinya, tapi nggak banyak. Wali-wali ini setiap hari ngobrol dengan Allah. Sayyidina Umar salah satu orang yang bisa ngobrol dengan Allah. Disebut muhaddatsun, orang yang diajak berbicara, ngobrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya Pak? Ya, hadisnya Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, inna likulli ummatin muhaddatsan. Setiap umat itu punya muhaddatsan, punya muhaddas. Apa arti muhaddas? Orang-orang yang berdialog dengan Allah. Muhaddatsin, bukan muhaddis. Muhaddis orang yang menyampaikan hadis. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada di antara umatku, Umarlah orangnya. Itu godaan paling besar, karena sebelum Umar sudah ada yang murtad karena dia mengalami apa yang dialami Umar. Jadi orang ini dengar ayat turun, ada ayat turun ke Nabi, dia dengar, terus dia ngomong, wahai Rasulullah, ayat setelah ini ya. Nabi bilang, betul. Dalam hatinya, gitu doang jadi nabi. Kafir Pak, murtad dia habis itu. Sayyidina Umar dibimbing oleh Allah, maka beliau tidak keluar dari barisan. Ini ciri-ciri ahlus sun, ciri-ciri ahlul bid'ah, ahlul takfir yang mengkafir-kafirkan orang. Beda sedikit, buat kelompok baru, buat jamaah baru. Ustadz apaan itu? Kita buat kelompok baru. Harokah pergerakan apaan tuh? Kita buat pergerakan baru. Nih ciri-ciri kelompok, di kolbunya ada marad, ada khatam. Ini berbahaya. Dulu mereka disebut khawarij. Maka khawarij ini pecahannya bukan 70, pecahannya ribuan kalau dihitung sampai sekarang. Dunia, mulai dulu teroris dunia apa namanya Pak? Masih ingat gak? Osama bin Laden itu namanya apa? Al-Qaeda. Setelah Al-Qaeda jadi apa? ISIS. ISIS pecah lagi. Bapak tahu nggak di Suriah itu lebih dari 10 kelompok pemberontak yang menyebut perjuangannya jihad. Ini ada lebih dari 10. Kita kan bingung yang jihad yang mana. Maka itu tanda kalau mereka bukan berjihad, mereka itu berjahat.
Saya punya negeri, ada orang berontak, saya lawan pemberontak. Inilah yang disebut jihad. Tapi oleh mereka diputar balik. Orang bela negerinya disebut zalim. Ya. Mereka hancurkan PDAM di Aleppo, hancurkan pusat air bersih di Aleppo, terus sambil takbir. Umat Islam, ulama-ulama, wali-wali di sana, anak kecil, perempuan, semuanya tidak bisa minum air bersih. Pakai takbir dia menghancurkan itu. Lalu berlindung di rumah-rumah penduduk. Sehingga kalau pemerintah di sana ingin menghancurkan mereka, terpaksa mengenai sebagian pemukiman. Terpaksa. Karena beberapa pemukiman itu sudah dikuasai. Jadi mereka menjadikan bentengnya masyarakat awam. Ini akan terjadi lagi Pak nanti. Semoga di negeri ini Allah jaga. Maka kita doakan. Bapak NKRI nggak? Bener NKRI. Walaupun kita nggak cinta-cinta amat sama pemimpin kita, kita doain mereka ya. Ya, enggak kan? Saya lihat nih banyak yang kritis nih. Tapi kita lepaskan ego politik kita Pak. Lepaskan. Saya melepaskan itu karena saya nggak nyoblos dia kan. Tapi karena kita melihat negara-negara Islam ini yang paling kuat sekarang, salah satunya negeri kita. Jadi jangan main-main, negeri kita ini salah satu negara Islam terkuat sekarang. Buktinya apa? Di luar sudah goyang, kita ini masih kuat. Maka walaupun Bapak nggak nyoblos dia, nggak senang dengan pilar-pilarnya, tapi doakan mereka supaya mereka amanah dan adil. Ya, doakan mereka tulus menjaga negeri ini. Amin ya rabbal. Untuk para ulama dan umara kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah pelajaran dari Sayyidina Umar. Enggak boleh pecah belah. Ya? Enggak boleh berontak. Enggak boleh buat kelompok militansi yang bercabang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kabar buruknya nanti ada kelompok seperti kita Ahlus Sunnah, akidahnya, fikihnya Ahlus Sunnah, bahkan bertasawuf, baca roti, baca wirid, bertarekat, tapi harakah pergerakannya tidak Ahlus Sunnah. Nanti bakal muncul Pak, suka mengkafir-kafirkan ulama yang beda pendapat. Cuma beda politik dia kemudian serang ulama. Nanti bakal muncul. 2019 belum seberapa. Udah parah kan 2019? Ya, udah banyak kan yang left dari grup. Udah banyak yang ngambek-ngambek, ya. Tersinggung-tersinggung. Nanti lebih dahsyat lagi, Pak. Ini sebelum ini terjadi kita ingetin, biar kalau terjadi nggak kaget. Ingat apa yang kita sampaikan. Jangan terjebak, ya. Baik. Maka ke depan yang bisa merusak suasana qalbu bukanlah orang kafir, bukanlah orang munafik. Yang bisa merusak suasana qalbu adalah nuansa politik yang diagamakan. Ingat-ingat Pak ya, yang merusak suasana qalbu itu politik yang diagamakan, politik yang dianggap sebagai standar kesolehan orang beragama. Ya, ini kayaknya ada yang mantan-mantan ini ya, mantan-mantan dikafirkan. Di zaman Nabi ada nyoblos nggak? Ada nggak nyoblos zaman Nabi? Berarti kalau beda coblosan, bid'ah nggak? Nggak beda, karena di zaman Nabi nggak ada. Ya, jangankan sama orang Pak, saya sama istri saya beda coblosan. Dia nomor berapa, saya nomor berapa ya. Di rumah tetap ngopi bareng kita. Coba kalau antum begitu kan seru ngeliatnya. Yang ketiga, qalbu munafik. Qalbu munafik itu ditandai dengan fi qulubihim maradun.
Di kolbunya ada penyakit-penyakit. Kalau kolbu sakit, makan soto enak nggak? Ya nggak nyambung. Kolbu sakit makan soto kan nggak nyambung. Kalau badan sakit makan soto enak nggak? Tapi kalau kolbu sakit makan soto ya enak-enak aja. Bapak ini terlalu serius ya. Kalau badan makanannya soto, sop. Kalau kolbu makanannya apa? Zikir, tak ilmu. Zikir dan ilmu. Kalau kolbu sudah sakit, maka dia tidak bisa terima ilmu. Kalau kolbu sudah sakit, dia tidak menikmati zikrullah. Bapak coba aja, badan kalau nggak enak nih, dikasih soto yang paling kita suka, sop iga yang paling kita suka. Bapak suka sop iga kan? Ini wajah-wajah sop iga ini. Kayaknya udah mulai asam lambung nih ya. Itu kalau lagi enak, badannya lagi demam, makanan yang kita suka tadi baunya malah membuat kita mual. Benar nggak? Itulah yang terjadi pada orang-orang yang kolbunya berpenyakit. Dikasih dalil mual dia. Dongeng. Ahli bid'ah. Menjijikkan gitu. Dia jijik dengan ilmu kita, dengan ilmu para ulama. Orang munafik itu bukan berarti dia bermaksiat secara zahir. Sebagaimana orang-orang yang kolbunya sehat, belum tentu dia tidak maksiat. Ini bedakan ya. Kolbu yang sehat belum tentu zahirnya tidak maksiat. Bisa jadi dia pemaksiat. Pemaksiat itu ciri-ciri kolbunya sehat, dia tobat. Dia merasa dirinya hina, berarti kolbunya sehat. Munafik baru sholat jamaah 5 waktu udah ngerasa suci, baru tahajud 11 rakaat udah merasa suci, bersisa 500 tahun ibadah, matinya sujud sama setan. Antum tahu kan bersisa? Disebutkan di hadis Nabi. Bersisa itu sehari semalam dia sholat hampir 1000 rakaat. Kalau nggak ada murid dia sholat 1000 rakaat. Ada yang sholat 1000 rakaat. Matinya kafir, Pak. Hafal dalil dia. Sakti. Ini kan jamaah walaupun full sampai ke belakang, ini baru sedikit dibandingkan bersisa. Ya. Ada ke bawah juga jamaah. Ada. Wah, bersisa 7 Pak tingkatnya. Kamu naiknya bukan pakai tangga, pakai nafas, naik langsung. Mau Pak nanti begitu? Maka kita nggak usah sakti-sakti amat. Ya, takut merasa sombong. Cukup pakai nafas itu 7 lapis ke langit, bukan ke langit ya, ke awan. Itu jamaahnya masya Allah bersisa. Mati kafir. Jadi ketika dia terjebak maksiat, dia putus asa. Karena selama ini dia bergantung kepada taat, bukan bergantung kepada yang dia sembah. Nih, hati-hati. Ya antum nih, kalau zikir kayaknya rasa soleh, kalau tahajud kayaknya ngerasa hebat, ngerasa dekat sama Allah. Itu hati-hati. Berarti kita bergantung kepada taat. Nanti kalau maksiat putus asa pasti. Jangan bergantung kepada taat. Sebagaimana kita tidak juga pesimis dengan maksiat. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sembah dalam taat, yang kita harapkan ampunannya ketika kita maksiat. Itu modelnya. Bersisa ketika dia terjebak maksiat, ya, dia minum khamar, dia kemudian bergaul bebas dengan perempuan, takut ketahuan dia bunuh perempuan itu. Lengkap sudah 3 maksiat sekaligus. Karena orang ini bergantung ke taat, dia maksiat sekali, hancur hatinya. Beda dengan pembunuh 100 orang, yang ke 100-nya dibunuh ulama, hatinya nggak terganggu oleh maksiatnya.
hatinya tetap mencari Allah. Apa yang terjadi pada Barsisa? Dia lagi disalib, Pak, lagi disalib. Tengah malam ketika esok bakal dieksekusi, ada iblis yang dulu menyerupai seorang syekh mengajar dia. Jadi ternyata guru kita kalau nggak bersanad, siapa tahu itu iblis. Nyamar jadi orang soleh. Hati-hati, antum nih zikir ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, belum tentu beliau yang datang. Siapa tahu Mas Qadir kan. Oh, yang datang Bahauddin Naqsyabandi, belum tentu. Siapa tahu antum mimpi ketemu saya, belum tentu saya itu. Ya, jangan senang dulu. Ya. Ciri-cirinya ngajak maksiat di dalam mimpi. Itu berarti bukan guru kita itu. Atau mengajarkan ilmu-ilmu aneh dalam mimpi, berarti bukan guru kita itu. Walaupun dia mirip sekali dengan orang yang kita kenal. Kan itu bisa aja kamuflase dari jin. Jin kan ada dua karakter, jin yang bisa terbang sama jin yang bisa berubah-ubah. Itu jin yang bisa berubah-ubah itu ya, nyamar jadi Ar-Razi bisa, Pak, serius. Ini bukan 1-2 kejadian, udah banyak kejadian ya, udah banyak kejadian. Barsisa didatangi oleh seorang iblis yang dulu pernah mengajarinya. Iblisnya berpakaian seperti wali. Apa kata iblis? Barsisa, Tuan Guru. Kaget dia. Maukah engkau selamat? Mau. Ya sudah, aku cukup buka dengan tanganku begini, Pak, tapi satu syarat, setelah dilepaskan engkau sujud di kakiku. Bukan cium kaki, sujud di kakiku. Kata Barsisa, malu, saya malu ketemu jamaah, saya malu ketemu umat, tolong selamatkan saya, apapun yang kau perintahkan saya ikut. Ini Barsisa, banyak ibadah tapi sedikit ma'rifat. Maka cukup ditiup oleh si iblis yang berwajah syekh wali, semua belenggunya lepas. Maka dia bersyukur kepada orang yang tua itu. Dia sujud. Di saat sujud malaikat maut datang, mati kafir, karena kolbunya tidak bergantung kepada Allah. Itu Barsisa. Jadi jangan sok-sokan dulu ya, baru juga ngamalin sunnah. Apa itu, Pak? Wah, dia kaget dia sama kita ya. Kalau baru ngamalin sunnah tahajud, apalagi sunnah syuruk, baru sholat syuruk udah ngerasa suci ya. Hah? Ada jinnya yang ngomong Ustadz. Percaya nggak? Ayo Ustadz, duduk ya Ustadz. Kita yang ngaji, dia yang gemeteran ya. Ya, nggak ada sesuatu yang terjadi kebetulan, pasti ada sesuatu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 3 kolbu yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, kolbu salim, kolbunya orang muttaqin, orang bertakwa. Semoga yang hadir adalah kolbu yang bertakwa ya. Kolbu yang bertakwa bukan berarti nggak maksiat. Mungkin maksiat, tapi kolbunya ada harapan kepada Allah SWT. Yang kedua, kolbu yang di dalamnya ada kufur, dan itu Allah udah kunci kolbunya. Dan ternyata yang berbahaya bukan kafir, yang kafir KTP, yang bahaya itu kufur di dalam kolbu, yang mengkafir-kafirkan sesama saudaranya. Dan yang ketiga,
qalbun marid, kolbu yang sakit. Inilah kolbu kita, rata-rata kolbu kita kolbu yang sakit. Tapi insya Allah kalau sudah datang subuh berarti sudah ada harapan sembuh. Maka berjuanglah untuk sholat subuh, sholat isya berjamaah, ya. Semoga Allah menyembuhkan penyakit-penyakit kolbu kita. Lalu hadiri majelis-majelis ilmu yang menghantarkan kepada Allah yang Maha Alim. Bukan hanya memotivasi masuk surga. Kalau surga itu cuma kawin, saya nggak mau masuk surga. Kawin bisa di dunia, banyak-banyak aja kawin di dunia. Saya pengen masuk surga karena ingin bertemu Rasulullah SAW. Saya ingin masuk surga karena bertemu Rabbul Jannah, pemilik surga. Itu surga kita. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri bahagia karena memandang kepada wajah pemilik surga. Itulah surga yang sebenarnya. Maka surga terbagi dua, Pak. Ada surga syahwat, ada surga musyahadat. Surga syahwat dan surga memandang kepada Allah. Memandang pun ada tingkat-tingkatnya. Ada yang memandang cuma sekali 1000 tahun. Ada yang memandang cuma sekali saja di surga. Ada yang nggak pernah memandang karena dia masuk surga pengennya kawin sama bidadari. Wajah-wajah nafsu ini ya. Sama Pak, saya juga nafsu. Ketemu bidadari paling nafsu juga. Cuma kalau udah di sana ruh kita mau yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan paling menyeramkan di masa pandemi. Tapi bagi saya ayat ini paling membahagiakan. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan pulang kepada Allah. Ini kabar gembira itu ayat. Ayat ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakutkan, tapi ayat ini untuk menghibur orang yang sedih. Tapi sekarang image-nya kalau baca ayat ini sedih, takut. Apalagi yang baca horor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Stres kita dengarnya, Pak, ya. Udah itu bid'ah itu. Zaman pandemi udah bid'ah. Kalau baca biasa aja, jangan nakut-nakutin orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah gitu aja. Yang meninggal 50 orang, ntar bacanya begitu. Ntar antum yang baca dead. Stres kita dengarnya, Pak. Kalau perlu nggak usah diumumin lah. Wah, masa Delta kemarin masih ingat? Di komplek ini berapa kali di sini? Sehari ada 10 orang meninggal. Ada 5. Ada rata-rata 5, Pak. Nanti bakal 10. Kuat tuh. Cobain aja sendiri. Bagi saya ini ayat bukan untuk nakut-nakutin, bukan sedih-sedihan. Ini ayat Allah lagi hibur. Ini kan ayat tentang Allah memberi bala. Salah satu bala itu artinya percobaan. Ente beriman apa enggak? Coba dulu dong, ya. Kurang harta, kurang jiwa, kurang ya. Walanabluwannakum binaqs gimana ayatnya? Walanabluwannakum, kami. Dan itu pakai sungguhnya 2 kali, lam dan ada nun taukidnya. Sungguh 2 kali. Jadi nggak ada orang beriman yang nggak diuji. Kekurangan jiwa, kekurangan harta, semuanya. Kemarin ketika banyak yang meninggal, kekurangan jiwa. Ketika terjadi, apa kata mereka? Qalu, mereka menghibur dirinya. Ini terjemahannya, Pak. Bukan malah bersedih-sedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya salam. Ya, saya baca ayat itu terhibur, Pak. Tapi kok nyampe di sini horor, ya. Ya tolong Pak pengurusnya di training lagi tuh yang baca tuh. Emang ada perintah begitu cara bacanya. Ini mohon maaf nih agak keras sedikit nih. Bapak kurang yakin saya Ahlus Sunnah. Cuma dengan menyalahkan itu enggak. Ini kita dikasih pelajaran kemarin. Ya, cukup.
Kalau mau ingat mati ke kuburan aja, jangan takut-takutin orang pakai kematian. Ya, sepakat ya Pak Pengurus ya? Tolong ditegur. Oh, kami dari dulu begitu. Lah, Bapak sekarang hidup di sini. Zaman ini bukan zaman dulu. Balik aja ke zaman dulu. Karena ke depan kalau orang mati lagi, kita baca begitu lagi, tambah banyak orang stres. Jadi matinya bukan karena corona, Pak. Karena stres. Lagi-lagi ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ayat hiburan. Ayat pulang kampung. Senang nggak pulang kampung? Kecuali kampungnya di sini, bengong. Pulang kampung kok di sini. Yang punya kampung di daerah, tanya Pak, gimana rasanya pengen pulang kampung? Bahagia kita. Ilaihi rajiun, kita akan berpulang kepada Allah. Nikmat itu ayat. Maka nangis dengerin ayat ini bukan karena takut mati, justru karena kita terharu bakal berpulang kepada Allah SWT. Ya, mohon maaf Pak Pengurus ya. Barangkali cukup ini. Sebenarnya masih ada lagi, tapi adanya dalam ayat-ayat yang tersirat. Di atas kolbun salim ada lagi di atasnya namanya kolbun karim. Kolbu yang di dalamnya ada kemuliaan, kemurahan. Itulah kolbunya para wali-wali Allah. Dia dibenci, dia nggak benci. Dia dicaci, dia tidak mencaci. Karim itu kalau memberi nggak ngitung-ngitung. Kalau ceramah nggak pasang tarif gitu. Kalau guru nggak pasang mahar lah. Kecuali zakat jelas angkanya, atau bayar dam, bayar kafarah jelas angkanya. Orang tua disebut karim karena dia mendidik anaknya tidak harap dibalas. Bapak ini kalau mendidik anak harap dirawat di masa tua, itu belum karim. Maka coba luruskan niatnya ketika punya anak. Jangan berpikir semoga nanti tua saya dirawat, anak saya nggak usah. Cukup katakan ini amanah dari Allah, aku terima, aku besarkan. Masa tuaku aku kembalikan kepada Allah yang memudahkan dan menuakan aku. Ya, kecewa Pak? Coba tanya orang-orang yang berharap anaknya ngerawat, kecewa. Pasti kecewa. Ya, itu karim. Kenapa orang tua disebut karim? Jika dia mendidik anak tanpa pamrih. Allah itu mendidik kita, merawat kita, memberi nikmat kita tanpa hitung-hitungan. Coba dokter rumah sakit satu tabung dihitung nggak oksigen? Udah berapa tabung habis dari kecil Pak? Allah hitung-hitungan nggak? Enggak. Allah cuma minta kamu sadar siapa yang memberi, cukup. Tapi karim, memaklumi meskipun dilupakan. Itu kolbun karim. Ada satu lagi di atasnya, kolbun kamilah. Karim, kamil ya. Kolbu yang sempurna, itu kolbunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 5 apa ya? Ini tafsir baru ini? Enggak, ini tafsir tersirat. Yang tersurat cuma tiga jenis, tapi yang tersirat dalam ayat Al-Quran ada 5 tingkatan kolbu. Semoga kolbu kita minimal kolbun salim. Semoga naik kepada kolbun karim. Amin ya Rabbal. Mungkin ada 2 pertanyaan, tafadhal. Ya, 2 aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saja saya Gadis Harsono mau bertanya tentang, kita sudah mengenal kolbu ini, tapi kebanyakan hati ini kan sering berubah, sering naik turun iman kita. Iya. Saya minta sedikit kiat dan tip bagaimana caranya menjaga kolbu ini, sehingga terus kita bisa istiqomah. Demikian, terima kasih. Iya, dalam hadis Imam Ahmad, baginda Nabi SAW bersumpah, wa muqallibil qulub, demi yang membolak-balik hati.
Sabbit qalbi ala ta'atik. Tetapkan hatiku untuk taat kepada Engkau. Jadi ada namanya taat kolbu. Taat kolbu itu mengenal Allah. Taat tubuh ruku dan sujud. Taat akal mencari pengetahuan. Taat kolbu mengenal nama-namanya. Ya. Lalu sahabat berkomentar, wahai Rasulullah, hal takhafu anna, hal takhafu alaina? Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Oh, ini sahabat nih kegeeran, nih kepedean. SPD, sarjana kepedean. Wa qad amanna bik. Kami telah beriman kepada engkau. Maka masih khawatir Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna quluba bani Adam baina isba'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya kalbu keturunan Adam. Ini keturunan Adam apa monyet? Adam ya. Keturunan Adam apa kera? Apa keturunan dinosaurus? Kita ini keturunan Nabi Adam. Kata Nabi, keturunan Adam hatinya antara jari-jari Allah. Itu bukan berarti Allah berjari-jari, bukan. Itu makhluk yang berjari, hanya Allah yang paham maksudnya. Tapi maksud Nabi, kalau ada satu benda di jari-jari tinggal di gitu ya, hancur dia, dibolak-balik, dilempar, diambil, suka-suka Allah. Jika Allah ingin balik, dia terbalik. Jika Allah ingin angkat, dia terangkat. Jika Allah ingin naik, dia naikin. Maka jangan sibuk dengan hatinya, sibuklah dengan yang membolak-balik hati. Maka baca doa ini Pak, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya, amalkan ya. Ini amalan wajib saya setiap hari minimal sekali. Kalau lupa saya qadha esoknya. Wahai yang bolak-balik hati, tetapkan kolbuku untuk taat. Nabi aja doa begitu, masih kita nggak doa. Karena Nabi menceritakan barsiso, perubahannya lebih cepat dari perubahan mata berkedip. Ya, jadi sudah bagus Bapak tanya begitu, karena ini terjadi pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Di zaman Nabi ada orang ketemu Nabi murtad, ada nggak? Ada, kelompok munafik. Maka mereka tidak disebut sahabat. Sahabat itu orang-orang yang tidak pernah murtad. Ya, amalkan itu ba'da sholat. Ya, ba'da sholat kalau bisa diingat terus, diingat terus. Insya Allah Allah bukakan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, satu lagi. Ini yang di depan doang dapat nih. Hidup besok-besok ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja Ustaz. Kita sering mendengar kata-kata salaf Ustaz. Salaf. Terus kita kelompok Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan kata salaf. Dan di luar kita juga kita sering dengar kata salaf juga. Yang Al-Faqih ditanyakan definisi salaf itu seperti apa, dan thariqah kita itu yang benar itu salafnya seperti apa Ustaz? Ya, saya baru pulang dari kampung santri, kota santri Magelang. Itu pesantrennya salaf, tapi bertorikot Naqsyabandi, Qadiriyah, tahlil kenceng, la ilaha illallah. Ya. Oh beda salaf Magelang sama salaf Jakarta ya. Kata salaf muncul di Quran beberapa kali. Yang paling saya ingat, itu yang paling saya sebut juga, tentang riba. Siapa yang dulu pernah bertransaksi ribawi, lalu dia tobat, falahu ma salaf, bagi dia apa yang telah berlalu. Maka salaf itu artinya waktun qad marra qad madha, waktu yang sudah berlalu. Ini secara Qurani ya, past tense ya, waktu yang sudah berlalu. Ini Qurani, kita kan ikut Quran, jangan ikut zaman sekarang, ikut Quran aja. Ada lagi lafaz yang lain, tapi kita pakai hadis aja. Di hadis Nabi kalau ziarah kubur nyebut kata salaf. Apa kata Nabi kepada orang di kubur? Antum salafuna wa nahnul atharu.
Yaghfirullahu lana wa lakum. Wahai ahli kubur, kalian adalah salafnya kami. Sekarang nggak pakai fi'il madhi, pakai isim, kata benda. Kalian adalah orang yang terdahulu, mendahului hidupnya kami. Hai orang-orang yang sudah mati. Jadi salaf tuh orang udah mati, Pak. Kalau versi hadis lah ya, katanya ikut hadis Nabi, ya kan? Istilah kita harus ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semakna dengannya khairul qurun qarni. Ini semua hadis yang saya baca hadis Bukhari, ya, Bukhari Muslim. Sebaik-baik kurun-kurunku, lalu kurun setelahku, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, lalu kurun setelahku dan setelahku. Berarti tiga masa, 3 abad. Tapi Nabi nggak menyebutkan khairul qurun salafi, summa salafi, nggak ada. Nabi cuma ngomong summal ladzina yalunahum. Nabi bilang qarn. Kenapa nggak disebut kelompok korni gitu ya? Saya korni loh. Nggak cocok ya? Nggak cocok emang. Terus apa makna salaf? Sesuai dengan lafaz Qur'ani. Disitulah ayahanda dari guru kami Syekh Taufik, orang Damaskus, punya ayah namanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau syahid sedang ngajar, sedang menafsir ayat, dibom oleh teroris. Begitu dahsyat yang tadi, kolbu yang di dalamnya ada kufur. Ulama aja dikafirkan, ulama aja dihalalkan darahnya. Antum nanti halal darahnya semua sama mereka itu. Saya nggak nakut-nakutin diri sendiri, nakutin kita semua. Ya. Kata beliau, ada satu kitab As-Salaf itu zaman mubarak, azminah mubarakah. Salaf itu zaman yang diberkahi. Sudah diterjemah, cuma terjemahan yang saya lihat belum recommended ya. Sudah ada yang menerjemah saya lihat, tapi terjemahannya masih acak. Salaf itu sesuai dengan ayat Quran dan hadis Nabi adalah penjelasan mengenai orang yang hidup di zaman lalu. Maka secara harfiah salaf itu setiap orang yang sudah berlalu. Berarti orang yang meninggal kemarin salaf. Namun dalam sejarah perkembangan dakwah muncullah istilah salaf. Imam Syafi'i udah ngomong salaf. Salaf bagi dia orang terdahulu. Imam Ahmad ngomong salaf di risalahnya, maksudnya orang terdahulu, bukan salaf yang dimaksud oleh orang-orang hari ini. Di zaman ini salaf ini seakan-akan menjadi simbol perpecahan umat, padahal seharusnya kata salaf simbol menyatukan umat. Seharusnya. Saya mau nanya, tadi ada 3 abad, berarti sampai tahun 300 ya. Maka imam-imam yang hidup di zaman itu disebut ulama salaf. Saya mau tanya, Imam Syafi'i salaf bukan? Wafat 204. Salaf bukan? Imam Malik 179, salaf bukan? Imam Ahmad bin Hambal 241, salaf bukan? Imam Bukhari 256, salaf. Lebih salaf mana, Syafi'i atau Bukhari? Bukhari 256, Syafi'i 204. Mana yang lebih tua? Jadi kalau saya Bukhari, saya pecat nanti Pak. Bukhari 256, Syafi'i 204. Kurang nih hafalannya. Mana yang lebih salaf? Maka kalau saya ikut Imam Syafi'i lebih salaf daripada ikut Sahih Bukhari. Orang yang bermazhab Syafi'i lebih salaf daripada orang yang baca Sahih Bukhari. Tapi sekarang dibalik, gak usah ikut Imam Syafi'i, langsung saja kepada Quran dan Sunnah. Kita tanya, sunnah yang mana bro? Sunnah yang mana akhi? Kata dia, langsung baca Sahih Bukhari. Lah Sahih Bukhari itu pengarangnya murid dari muridnya Imam Syafi'i. Kalau nggak ada Imam Syafi'i nggak ada Bukhari. Itu hadis pertama di Sahih Bukhari diambil oleh Imam Bukhari dari muridnya Imam Syafi'i, namanya Humaidi. Ini kita udah sampaikan di mana-mana Pak. Cuma kalau kolbu udah ketutup nggak bisa terima, nggak bisa terima. Berarti kalau ikut Imam Syafi'i salaf nggak?
Inilah maksud Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mengatakan ma'had kami ma'had salaf. Karena dalam kitab Risalah Ahlus Sunnahnya beliau menemukan orang yang ngaku salaf tapi yubtiluna a'mal salaf, membatalkan amalan ulama salaf. Itu perkataan beliau itu. Mereka ngaku salaf tapi jauh, ba'iduna anis salaf. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ngajinya di Mekah. Belum ada gelar-gelar LC, MA, doktor, belum ada. Di Mekah dulu. Dan beliau sudah bertemu orang-orang yang ngaku salaf tapi membid'ahkan orang yang lebih salaf. Ya. Jadi salaf itu bukan model baju. Salaf itu bukan model pengajian. Salaf itu ulama terdahulu yang tersebut sanadnya dalam ilmu-ilmu kita. Ya. Itu yang sebenar-benar salaf. Maka salaf bukan satu manhaj. Salaf itu manahij, manhajnya. Saya mau tanya, oke lah kita ngalah, ikut Bukhari, oke ikut Bukhari. Saya demen, saya bacaannya Bukhari dan saya ngajar Sahih Bukhari dan Muslim. Khatam Mbak, saya alhamdulillah, nikmat dari Allah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Orang awam mengira Bukhari Muslim itu satu orang, padahal Bukhari itu satu, Muslim itu satu, udah beda orang. Imam Bukhari punya manhaj namanya manhaj tashih, cara mensahihkan. Berbeda mazhab, manhaj dan mazhab dengan Imam Muslim. Jadi ulama salaf berbeda manhaj dalam mensahihkan hadis. Terus manhaj yang mana yang paling benar? Bukhari atau Muslim? Kata kawan hanya ada satu manhaj salaf, itu salah, keliru besar. Ulama salaf banyak manhajnya, banyak sistem berpikirnya banyak. Ya, Abu Hanifah salaf bukan? Abu Hanifah 150 salaf, dikritik oleh Imam Syafi'i. Jadi ulama salaf nggak satu model. Ada yang berani bilang Imam Abu Hanifah sesat. Imam Bukhari dikritik oleh Imam Daruqutni. Ada yang bilang Imam Daruqutni sesat, kan nggak ada. Biasa itu. Ya. Jadi kalau baru tahu salaf dikit-dikit jangan sok-sok salaf lah ya. Kalau baru salafnya celana, jingkrang sama jenggot itu belum. Salaf itu adalah manhajul hayah, manhajul ilm, manhajul ruh. Bukan manhajul libas, bukan manhaj berpakaian, bukan manhaj penampilan. Ya, kalau cuma jenggot, cuma berapa orang yang salaf di sini? Pengurus, wah sesat semua ini. Ente ada ya. Sarungnya jingkrang, alhamdulillah nih. Ya. Sarung saya kan di bawah mata kaki hari ini ya. Baik. Jadi salaf bukan satu model baju, satu bentuk pengajian, enggak. Itu manhaj hidupnya ulama terdahulu. Insya Allah kita terhubung kepada salafus saleh. Tapi kita nggak perlu merasa salafi. Cukup kita buktikan, nih sanadku, ini guru-guruku, aku terhubung kepada ulama salafus saleh. Mohon maaf yang sudah ngaku salafi, saya nggak bermaksud nyinggung Anda, cuma nyolek aja. Cukup ya barangkali ya. Mohon maaf, tidak usah salam-salaman ya, cukup bil qulub, dengan hati aja. Insya Allah Allah berkahi yang hadir semua.